Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 3. We'll present you about improvement of wastewater quality by phytoremediation using Kiambang plants. First, we talk about background. Apanya? Kamu kan dia scroll. Apanya? Scrollan. Oh, belum. Dengan pesatnya pertumbuhan penduduk dan berkembangnya sektor industri, jumlah ketersediaan air bersih akan semakin berkurang. Pembuangan limbah ke saluran air dapat menimbulkan ancaman serius terhadap ekosistem perairan dan kesehatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengolahan air limbah untuk menghadapi ancaman tersebut. Limbah rumah tangga dapat mempengaruhi kualitas air sehingga terjadi pencemaran air, misalnya air mandi dan air cucian. Air yang tidak tercemar tidak dapat lagi digunakan untuk keperluan rumah tangga. Air yang telah tercemar dan tidak dapat digunakan lagi untuk menunjang kehidupan manusia akan berdampak pada jaringan sosial yang sangat luas dan membutuhkan waktu yang lama untuk memulihkannya. Salah satu cara untuk mengolah air limbah adalah dengan fitoremediasi. Fitoremediasi adalah penggunaan tanaman untuk menghilangkan polutan dari tanah atau perairan yang terkontaminasi. Fitoremediasi dapat bekerja pada senyawa organik dan anorganik dengan proses yang dapat dilakukan secara in situ dan ex situ. Rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana proses fitoremediasi air limbah menggunakan tanaman kiambang. Kemudian, bagaimana pengaruh jumlah tanaman kiambang sebagai agen fitoremediasi terhadap kualitas air limbah. Tujuannya untuk mengetahui proses fitoremediasi air limbah menggunakan tanaman kiambang. Kemudian, untuk mengetahui pengaruh jumlah tanaman kiambang sebagai agen fitoremediasi terhadap kualitas air limbah. Okay. The next about understand theory. The first is the definition of phytoremediation. Jadi phytoremediation ini adalah suatu metode untuk menghilangkan polutan baik itu di air atau di tanah menggunakan tanaman-tanaman yang bisa menyerap zat-zat limbah tersebut sehingga itu fitoremediasi atau pemurnian tanah atau airnya tanaman. Nah, the advantage of the phytoremediation method. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, itu lebih murah karena kan kalau tanaman mungkin kita bisa menyanyinya di tempat-tempat yang ada di sekitar kita, seperti contohnya adalah yang ini, yang mana ini banyak ditemukan di kolam-kolam, di rawa-rawa ataupun di persawahan. Ya. The next about how the phytoremediation is work. Jadi di sini ada empat cara bagaimana cara kerja fitoremediasi ini. Yang pertama adalah the phytoaccumulation. Jadi phytoaccumulation ini adalah di mana tanaman itu menyerap polutan-polutan itu untuk tumbuhnya. Jadi polutan yang ada di sekitarnya itu diserap sebagai bahan untuk tumbuh sehingga polutan-polutan itu menumpuk di bagian-bagian tanaman seperti batang, akar, dan daun. Nah, next about phytostability, phytostabilization. Nah, phytostabilization ini adalah di mana akar-akar tanaman itu cuma menarik polutan itu mendekati akarnya saja, jadi tidak sampai masuk ke dalam tanaman tersebut, sehingga yang polutan yang ada di tengah tanah yang mungkin agak jauh itu tertarik seperti magnet, tapi tidak sampai masuk ke dalam tumbuhan tersebut. Next about phytodegradation. Nah, phytodegradation ini polutan yang diserap tadi, itu polutan yang diserap itu dipecah menjadi
tentu yang lebih sederhana dan tidak beracun. Dan ini adalah phytoaridization, yaitu di mana eh, zat yang serap itu dilepaskan kembali ke atmosfer dalam bentuk yang sudah tidak beracun. Dan terakhir adalah hydraulic control, di mana ini melibatkan air tanah ya. Jadi di mana air tanah yang tercemar itu eh, polutannya itu tertarik oleh akar-akar tanaman. Biasanya ini dilakukan oleh pohon-pohon yang besar. Kemudian untuk karakteristik tanaman kiambang atau kayu abu yang kami gunakan ini itu merupakan tanaman air yang mampu menyerap logam berat ataupun polutan-polutan organik lain. Untuk cara kerjanya, karena ini air ya, jadi ini masuk ke dalam hydraulic control dan juga masuk ke dalam eh, ini phytoaccumulation. Jadi polder yang serapnya itu tidak dilepaskan atmosfer tapi digunakan sebagai bahan untuk begitu. Oke, selanjutnya hipotesis variabel Descartes yang dijelaskan oleh Mas Tudi. Okay, and then the hypothesis, H0-nya tanaman kiambang sebagai agen fitoremediasi tidak mampu meningkatkan kualitas air, dan H1-nya tanaman kiambang sebagai agen fitoremediasi mampu meningkatkan kualitas air. For the next is the variable. The variable control are was the water volume, was source, Pistia statiolus, and the independent variable, the number of kiambang plants or surface area covering the container, and the last is dependent variable, water clarity and water swell and pH. And then the tool and material. Untuk alatnya ada galon, pisau, gelas ukur, dan bahannya ada 8 liter air limbah, tanaman kiambang, kertas pH, dan kertas label. The next is the method. For the place is in Halimun Street. The time is Tuesday to 28 November 2022 until Thursday 1 December 2022. How it works? Using pre-post group design with control. Yang pertama, menentukan sampel air dan spesies tanaman kiambang. Air diambil dari IPA Mojosongo dan spesies tanaman kiambang yang digunakan yaitu Pistia stratiotes. Kemudian mengambil tanaman kiambang, lalu mengaklimatasi tanaman selama 1 hari menggunakan air biasa, lalu mengambil sampel air dari IPA, kemudian membagi 8 liter air ke dalam 4 galon, sehingga masing-masing galon sebanyak 2 liter. Lalu menguji pH awal air menggunakan kertas pH dan mencatat hasilnya. Kemudian meletakkan tanaman kiambang pada masing-masing galon dengan perbandingan sebagai berikut. Pertama, 2 galon berisi tanaman kiambang yang hanya menutupi setengah permukaan air atau sekitar 50%. Yang kedua, 2 galon berisi tanaman kiambang yang menutupi seluruh permukaan air atau hampir 100%. Langkah selanjutnya mengamati perubahan air yang terjadi dan mendokumentasinya, dan yang terakhir mencatat hasil pengamatan. Okay, so next, this is the result of our progress. So actually we did our project on Tuesday, 29 November. So this is the result of in Wednesday, 13 November. Jadi gambarnya seperti di layar ini. Ini posisinya pH-nya 8 setelah kami cek, dan warnanya itu warna coklat, dan ketika dicium baunya itu limbah yang kuat. Kemudian Thursday 1 December, jadi baginya ke 4 botol yang berbeda untuk melihat bagaimana airnya, dan ternyata airnya itu
lebih lebih yellow, lebih kuning terang, jadi lebih transparan dari sebelumnya. Kemudian baunya juga mulai berkurang. Jadi di antara 4 botol ini, yang paling kanan itu baunya masih lebih kuat ke 3 botol di sampingnya. Nah, yang paling kanan ini dia yang kiambangnya itu tidak menutupi seluruhnya. Jadi yang kami perkirakan 50%. Nah, yang sampingnya itu juga 50% tapi kuning, tapi baunya juga sudah mulai berkurang. Nah, yang 2 paling kiri itu yang 100%. Nah, jadi ini untuk galon 1 kita bisa lihat warnanya seperti itu, agak kuning, galon 2 kuning, galon 3 kuning, dan galon 4 kuning. Nah, this is the documentation. Jadi, ini proses bagaimana kami membagi-bagi air limbahnya, measure 4 liters of wastewater per gallon. This is we measure the initial pH of wastewater using pH paper. And then this is the picture of reading the pH paper by comparing the direction. Dan ini yang terakhir, gambar wastewater before phytoremediation. Jadi kalau kita bandingkan, ini yang sebelum phytoremediation itu lebih keruh, tapi ketika di tabel pengamatan tadi, ini sudah masuk ke hari ketiga, itu sudah bening, sudah mulai bening. Jadi ada perbedaannya di sini. Dan kami memasukkannya sama-sama dalam botol. Seperti itu. So I think this is the presentation of Group 3. Thank you for your attention.